Halo Sobat New Pelaut, buat adik-adik taruna-taruni SMK Pelayaran, Akademi Pelayaran, serta pelaut pemula. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan publikasi yang bisa dijadikan pegangan untuk Anda sebagai pemula maupun fresh graduate yang baru lulus, di mana Anda akan melamar posisi Mualim 3, sehingga publikasi inilah yang perlu Anda kuasai dan Anda pelajari. Jadi publikasi ini terkadang ada yang menyebut inilah kitabnya dari Mualim 3. Kenapa dikatakan kitab dari Mualim 3? Karena di dalam buku Solas ini mengatur standar safety untuk kapal berdasarkan rujukan dari AIMO. Jadi ini dikeluarkan oleh AIMO, dan AIMO mengaturnya melalui Solas untuk standarisasi alat keselamatan dan konstruksi kapal. Jadi poinnya, publikasi ini adalah aturan baku untuk kapal, dan di mana ada general provisionnya untuk perbekalannya. Jadi di dalam kontennya nanti Anda temui seperti ini. Oke, jadi general provisionnya nanti ada fire protectionnya, ada life saving appliance-nya, radio safety navigation-nya, sampai sertifikasinya. Oke, kenapa ini dikatakan sebagai kitab dari Mualim 3? Karena Mualim 3 nantinya in charge atau orang yang bertugas untuk perawatan alat LSA, Life Saving Appliance, dan juga FFA, Firefighting Appliance. Jadi nanti Mualim 3 bisa mempelajarinya di chapter 2 dan chapter 3 ini. Selain itu, terkadang Mualim 3 juga in charge untuk radio communication. Jadi biasanya di beberapa perusahaan itu Mualim 3 ditunjuk juga sebagai perwira radio. Jadi dari chapter 4 inilah bisa mempelajarinya. Oke, jadi nanti Anda mempelajari ini, publikasi ini, dan saya tidak menjelaskan secara mendetail satu persatu. Saya akan memberikan contoh saja, seperti di part 3 tadi, life saving appliance. Jadi di halaman 227, nanti Anda sebagai pemula yang hendak menjadi Mualim 3 harus mempelajarinya. Halaman 227, nah ini 225, 226, 227. Oke, di sini life saving appliance and arrangement. Jadi di sini nanti ada penjelasannya untuk di masing-masing halamannya, nanti Anda lihat. Saya ambil contoh saja, misalnya untuk ini aja, land throwing 243. Nah, di sini ada land throwing. Land throwing di sini dijelaskan. Dan untuk di sini penjelasannya sangat singkat. Dia hanya dijelaskan land throwing appliance comply with requirement section 7 of the code shall be provided. Jadi harus ada sesuai dari section ke-7. Untuk detailnya ini sebenarnya nanti Anda bisa mengacu dari publikasi yang salah satu ini. Jadi Mualim 3 nanti Anda jangan hanya beracuan dari buku Solas saja, tetapi Anda harus mengikuti juga publikasi LSA Code
life saving appliance code, karena di dalam SOLAS ini yang Anda temui akan singkat seperti ini, dan untuk penjabaran teknisnya nanti akan dijelaskan di publikasi ini. Saya akan menunjukkan relevansinya atau keterkaitannya, membahas mengenai line drawing appliance. Oke, saya langsung ke sini saja. Saya cari line drawing appliance. Nah, di sini chapter 7. Di sini tadi disebutkan section 7.1, chapter 7 7.1, line drawing appliance, halaman 71. Saya ke halaman 71. Jadi di sini disebutkan chapter 7 other life saving appliance 7.1 line drawing appliance. Jadi teknisnya di sini dijelaskan. Saya ambil contoh saja nomor 2, include not less than 4 projectile. Tidak. Jadi termasuk tidak kurang dari 4 proyektil, each capable carrying the line at least 230 meter in calm weather. Jadi masing-masingnya itu harus mampu membawa tali, ini talinya, ya kan, the line atau tali minimal at least 230 meter dalam kondisi cuaca tenang. Jadi nanti di sini ada penjelasannya, dan ini juga tambahannya. Oke, jadi di publikasi ini melengkapi dari SOLAS. Jadi dia akan menjelaskan untuk teknisnya. Ini contohnya line appliance tadi, line drawing appliance begitu singkat dan dijelaskan di section 7. Oke, di chapter 7, section 7. Bila Anda cari di sini, bila tetap Anda cari di SOLAS, Anda tidak akan menemukannya di sini. Di chapter 7 udah beda. Misalnya saya ambil dari depan. Dari depan. Untuk life saving appliance, saya cari di section 7. Section 7 di sini tidak ada. Oke. Jadi jelas di sini bahwasanya kitab ini Anda juga harus didampingi oleh publikasi yang kecil ini, LSA Code. Ini LSA Code. Agar Anda mendapat detail teknisnya di sini sesuai aturan dari AIMU. Saya ambil contoh lagi, misalkan ini, saya nanti ambil ini left boot, misalnya ini left boot, rescue boot. Oke, halaman 241. Nah, ini misalnya rescue boot. Di sini rescue boot ada beberapa penjelasannya. Ada 4. Sekarang kita lihat di sini untuk rescue boot. Nah, ini di chapter 5. Di chapter 5 halaman 55. Nah, ini Anda lihat di sini penjelasannya. Saya tidak menjelaskan semuanya. Di sini begitu panjang penjelasannya. Oke, ini termasuk isinya di sini. The normal equipment of every rescue boat should consist of. Jadi ini isi-isinya. Dia jelaskan panjang. Jadi teknisnya di sini jelaskan lebih gamblang. Oke. Sampai 3 halaman nih, lebih 3 halaman.
Jadi bagi Anda yang pemula, yang perlu Anda ingat, inilah kitabnya Muallim 3, dan ini tambahannya untuk LSE, dan satu publikasi lagi yang juga sebagai pendukung dari publikasi Solas ini, yaitu ini, publikasi FSS Code. Jadi karena Anda incas juga untuk alat keselamatan dan juga alat firefighting, maka Anda acuannya dari sini, acuan bakunya dari sini, dan inilah nanti di dalam sinilah pendukung teknis atau juga penjelasan teknisnya sesuai permintaan AIMU seperti apa. Di sini dijelaskan lebih gamblang. Oke, saya ambil contoh saja di chapter 2 Fire Protection, halaman 117. Ini 116, ini 117. Di sini masalah firefighting. Nah, ini sekarang saya ambil regulation 7 ini, chapter 2 regulation 7 mengenai detection and alarm. 145. Oke, detection and alarm. Di sini tujuannya, ini general requirement-nya, ini periodical test-nya. Oke, ini saya ambil contoh, dan nanti di sini ada juga penjelasannya. Oke, tadi masalah detection. Nah, di sini Automatic Sprinkle Fire Detection and Fire Alarm System. Jadi di sini halaman 17. Nah, ini halaman 17. Nah, ini sini. Kita cari di sini Automatic Sprinkler Fire Detection and Fire Alarm System. Jadi di sini penjelasannya. Nah, ini teknisnya dijelaskan di sini lebih panjang untuk passenger, untuk kargo. Nah, bagaimana sprinkle-nya, instalasinya, dan ini requirement-nya. Misalnya sprinkle-nya itu misalnya total number head misalnya lebih dari 300. Ya, misalnya lebih dari 300 penumpangnya, maka sprinkle-nya ini kurang dari 300, sprinkle-nya cukup 6, lebih dari itu ini pemasangannya sekian. Oke, sprinkle pump-nya. Nah, ini yang ada keterkaitannya fixed fire detection and fire alarm system. Jadi ini dijelaskan. Nah, ini detektornya di sini. Nah, ini instalasinya, heat detector maksimumnya berapa, jika areanya per 37 meter persegi, jarak antara detektornya 9 meter. Nah, ini jadi publikasi ini melengkapi penjelasan dari Solas. Saya ambil contoh lagi, misalkan masalah hose. Sekarang misalkan masalah hose, coba saya di aturan 10 176. Ini 176.
Saya cari masalah host. Ini masalah verbum. Nah, ini masalah contoh saja, masalah international source connection. Di sini penjelasannya begitu sedikit. Oke. Dan nanti kita teknisnya kita dapatkan dari sini. Oke, saya buka. Saya buka di sini, saya cari. Nah, ini chapter 2 halaman 4. Nah, ini international source connection. Jadi di sini penjelasannya begitu sedikit, nanti akan dijabarkan di sini requirement-nya seperti apa sesuai standar IMO, dan ini ukuran dimensinya, dan ini materialnya. Oke, jadi begitu lengkap untuk penjelasan dari FSS Code, Fire Safety System Code. Dan ini tadi pendampingnya untuk LSE, itu LSE Code. Oke, saya hanya berikan contoh sedikit saja. Nanti Anda bisa belajar dari ketiga publikasi ini. Dari ketiga publikasi ini Anda belajar dasarnya, aturan dasarnya dari SOLAS, dan ini penjabaran dan penjelasan untuk masing-masing LSE dan FFE-nya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel yang sama di kesempatan berikutnya. Terima kasih.